Selamat datang di channel Petapa Aura. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Mari sama-sama kembangkan channel ini. Terima kasih. Saya seorang QADRILION. Bab 681 hingga 700. Di dalam ruang rahasia kastil keluarga Chris. Berderak, peti mati besar tanpa hiasan itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara dan seluruh kastil langsung membunyikan. Alarm besar. Semua orang dari keluarga Chris di kastil menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah kuil keluarga. Mata mereka penuh semangat. Jika alarm ini berbunyi, itu membuktikannya sesuatu yang besar akan terjadi dalam keluarga. Patriark keluarga Chris saat ini, Robert Chris, segera memimpin inti keluarga dan bergegas ke ruang rahasia kuil. "Robert, apakah ini?" seseorang bertanya. Suaranya bergetar dan matanya penuh semangat. Grandmaster sedang bergerak. Dia mungkin akan bangun. Terang keluarga Chris akan menyinari setiap sudut dunia, dan kita akan menjadi penguasa dunia yang sesungguhnya, jawab Robert bersemangat. Cahaya keluarga Chris akan menyinari setiap sudut dunia, kita akan menjadi penguasa dunia yang sesungguhnya. Semua inti keluarga Chris berteriak dalam hiruk-pikuk dan kegembiraan. Grandmaster bangun. Pria di peti mati itu adalah orang terhebat dalam sejarah keluarga Chris. Dia akan bangkit kembali, dan memimpin keluarga Chris ke puncak. Berderak, berderak, peti mati raksasa tanpa hiasan itu terus mengeluarkan suara. Setiap suara menyentuh hati setiap orang di keluarga Chris, membuat darah mereka mengalir dan jantung mereka berdetak lebih kencang. Wajah semua orang memerah seperti baru saja disuntik adrenalin. Momen bersejarah bagi keluarga Chris akan datang. Berderak, berderak, peti mati itu terus mengeluarkan suara. Tutup peti mati perlahan bergerak. Bang! Segera, tutup peti mati bergerak ke tepi dan jatuh ke tanah, menimbulkan suara keras. Mata semua orang tertuju pada peti mati besar tanpa hiasan. Tiba-tiba, sesosok perlahan duduk dari dalam. Itu adalah pria tua kurus. Dia memiliki kulit kering dan pipi cekung. Plus, dia mengenakan pakaian tertua dari keluarga Chris. Mata lelaki tua itu terbuka. Mereka sama mempesonanya dengan bintang-bintang di langit dan seolah-olah dia telah melalui semua perubahan besar di dunia manusia. "Siapa adalah kamu?" pria tua itu bertanya. Mungkin karena dia sudah lama tidak berbicara dan suaranya serak dan kasar, tetapi itu membuat kelompok itu merinding. "Selamat kepada Grandmaster atas kebangkitannya. Terang, keluarga Chris akan menerangi setiap sudut dunia." Robert berlutut di tanah. Dia menyentuh tubuh bagian atas dan telapak tangannya di tanah sebelum dia berteriak sambil bersujud dalam kekaguman. "Selamat kepada Grandmaster atas kebangkitannya. Cahaya keluarga Chris akan menerangi setiap sudut dunia." Anggota inti keluarga lainnya melakukan hal yang sama seperti Patriark keluarga Chris. Orang tua itu mengingat dan akhirnya mengingat sesuatu. Namanya Bon Chris, dan dia juga anggota keluarga Chris. Jika dia ingat dengan benar, dia adalah bagian dari yang paling kuat di keluarganya. Sebelum penjelajahannya yang dalam, keluarganya bahkan menemukan teknik medan magnet dengan melapiskan magnetit. Mereka secara artifisial menemukan cara untuk memperlambat penuaannya. Dia tidak mau mati begitu saja, sehingga dia mengajukan diri untuk menjadi kandidat pertama yang tidur di sini. Dia benar-benar bangun sekarang. Jam berapa sekarang? Berapa tahun telah berlalu sejak dia tertidur? Bon punya banyak pertanyaan. "Kamu adalah keturunan dari keluarga Chris?" tanya Bon. "Grandmaster, nama saya Robert Chris dan saya adalah patriark keluarga Chris saat ini." "Itu, di belakang saya adalah anggota inti keluarga," jawab Robert. "Berapa tahun aku tidur?" "Grandmaster, kamu telah tertidur selama 400 tahun." 400 tahun. Apakah sudah begitu lama? Teman lamaku sudah tidak ada lagi, kan? Aku tidak menyangka akan ada hari di mana aku akan benar-benar bangun. Sepertinya saya benar untuk membuat keputusan ini sejak awal. Saya, Bon Chris, anggota terhebat dari keluarga Chris, bangun kembali. Dunia akan bergetar di hadapanku, dan cahaya keluarga Chris akan menyinari setiap sudut dunia, gumam Bon pada dirinya sendiri. "Karena kamu sudah bangun, dunia akan dikuasai oleh keluarga Chris." Anggota inti keluarga Chris yang berlutut di bawah berteriak serempak. Adegan jatuh ke dalam keheningan. Bon tampaknya berusaha mengingat semua yang terjadi. Dia tidur terlalu lama,
Sudah begitu lama mengesampingkan beberapa hal tentang keluarga Chris, segala sesuatu yang lain masih kacau. Di benaknya, dia masih membutuhkan waktu untuk mengingat, memilah, dan beradaptasi. Setelah beberapa menit, Robert, ceritakan keadaan dunia sekarang, kata Bond. Dia telah menyelesaikan semua yang ada di kepalanya. Selanjutnya, saatnya untuk memahami dunia saat ini. Sejak dia bangun, namanya bisa membuat orang gemetar seperti sebelumnya. Ya, guru besar, ada dua kerajaan besar di dunia saat ini, dan ada banyak besar, sedang, dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Negara, keluarga Chris adalah salah satu pengendali Falconia yang sebenarnya. Tidak hanya itu, kami juga mengendalikan 3 negara besar dan negara kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang ada 5 kekuatan besar di dunia yang menempati lebih dari 95% sumber daya dunia, dan keluarga kami adalah salah satunya. Robert mulai menjelaskan keadaan dunia kepada Bond secara mendetail. Setelah setengah jam, Robert akhirnya menjelaskan keadaan umum dunia dengan jelas. Oh, apakah kerajaan kuno, Summerland juga bangkit? Tanya Bond. Ya, Tuan Besar, Summerland adalah salah satu dari 2 kerajaan besar di dunia dan salah satu dari 5 kekuatan paling kuat di dunia, tetapi baru-baru ini Summerland berada di ambang perpecahan, jawab Robert. Mengapa? Karena kekuatan penstabil Summerland, Mason Stefani, akan segera mati. Begitu dia mati, akan ada kekacauan di Summerland, dan kami juga akan merebut beberapa sumber daya saat itu terjadi. Mason Stefani, apakah orang ini sangat kuat? Ya, Summerland hampir seluruhnya didirikan olehnya, dan dialah yang menghalangi semua kekuatan dan memastikan mereka tidak berani bertindak gegabah. Seberapa kuat orang ini? Menurut sumber yang dapat dipercaya, Mason adalah ranker Dewa Puncak yang luar biasa. Pada saat kematiannya, dia bertarung melawan 9 wali God Rank, di antaranya adalah 2 God Ranker terlambat, 3 Mid God Ranker, dan 4 God Ranker pemula. Dia masih berhasil membunuh 1 orang, melukai 4 orang dengan serius. Dan melukai 4 orang lainnya dengan ringan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya takut akan catatannya ini, tetapi dibandingkan dengan Anda, Grandmaster, Mason sama sekali tidak layak disebut Puncak God Ranker. Dia tampak luar biasa. Sepertinya aku pernah mengalami keadaan ini sebelumnya. Jadi, level apa yang saya miliki? Bond mengangkat tangannya dan memandangi kulit kering di tangannya. Dia telah tidur terlalu lama sehingga butuh beberapa waktu bagi tubuhnya untuk pulih. Setelah pulih, Bond akan berduel dengan Mason, ranker Dewa Puncak, dan melihat berapa banyak pukulannya yang bisa diblokir Mason. Kebangkitan keluarga Chris akan dimulai dari negara kuno Summerland. Robert, turun dan buat beberapa persiapan. Ketika saya pulih, saya akan pergi ke Summerland. Keluarga Chris akan membuat dunia merasa takut dari sana. Ya, Tuan Besar. Robert dan banyak anggota inti keluarga Chris lainnya berteriak kegirangan. Di kapal pesiar dari pulau terpencil ke Dark Cape, David dan Selena bersandar di pagar kapal pesiar, mengobrol dan mengagumi pemandangan di sepanjang jalan. Dari waktu ke waktu, ikan terbang keluar dari air. Sepertinya, mereka menggoda David dan Selena. David juga tertarik, tapi dia juga lapar. Dia menangkap beberapa ikan yang melompat keluar dari air. Setelah membunuhnya, dia membersihkannya. Kemudian, dia mengeluarkan panggangan di kapal pesiar. Setelah itu, dia menyalakan api dan mulai memanggang ikan di atasnya. Seluruh proses selesai dalam sekali jalan, dan dia melakukannya tanpa jeda. Selena menyaksikan David menangkap, membunuh, dan memanggang ikan tanpa mengatakan sepatah kata pun, tapi ada senyum di sudut mulutnya. Tuan di akhir God Rank benar-benar bisa memanggang ikan. Ditambah lagi, dia terlihat sangat ahli. Dia benar-benar ingin tahu tentang apa yang telah dialami David. Bakat David benar-benar tak tertandingi dan tidak diragukan lagi. Tidak peduli di kekuatan mana dia dilahirkan, dia adalah sosok inti mutlak. Namun, dia sepertinya tahu segalanya. Pertama, dia membawa Goldie yang sekarat kembali dari ambang kematian, lalu mendetoksifikasi ayahnya, dan sekarang memanggang ikan. Dia ingin lebih mengenal David. Segera, setelah ikan itu dipanggang, David mengeluarkan salah satunya dan menyerahkannya kepada Selena. Miss Selena, kamu juga pasti lapar kan? Saya akan memberi Anda satu, jika tidak cukup,
Anda dapat mengambil lebih banyak sendiri. Terima kasih. Selena mengambil ikan bakar itu dan berterima kasih padanya. Kemudian, dia mulai memakan ikan bakar itu dalam gigitan kecil, tetapi matanya tidak pernah lepas dari David. Dia terlambat Ranker, jadi tidak semua orang bisa memakan ikan yang dipanggang oleh karakter seperti dia. Rasanya enak, jadi sepertinya David memiliki fundamental yang bagus. Setelah David menyerahkan salah satu ikan bakar kepada Selena, dia mulai makan sambil mengurus urusannya sendiri. Itu masih rasa yang akrab. Namun, ikan dari laut terasa jauh lebih enak daripada ikan yang dipelihara di kolam. Setelah beberapa saat, David menyelesaikan satu. Kemudian, dia mengambil yang kedua dan mulai makan. Selena hanya makan satu sementara David menghabiskan sisanya. Melihat David melahap ikan dengan rakus, Selena merasa bahwa master peringkat dewa yang terlambat ini sepertinya tidak memiliki karakter master sama sekali. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Setelah makan, David merapikan tempat itu. Kemudian, dia berbaring di kursi dan berjemur di bawah sinar matahari. Selena duduk di sebelah David dan mengawasinya. David sedikit tertekan. Selena telah menatapnya sejak dia naik perahu, dan matanya tidak pernah lepas darinya. Dia harus duduk di sampingnya dan mengawasinya terlepas dari apakah dia membunuh ikan, memanggang ikan, atau memakan ikan. Sekarang, ketika dia sedang berbaring di kursi dan berjemur di bawah sinar matahari, dia masih memperhatikannya. Dia wanita dangkal lain yang hanya peduli dengan penampilanku. David berpikir dengan kepura-puraan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, David tidak tahan lagi. Dia duduk dan menatap wajah Selena yang tiada taraf dan bertanya, "Nona Selena, apakah ada sesuatu di wajahku?" "Tidak," jawab Selena. "Lalu kenapa kau terus menatapku seperti ini?" "Sudah seperti ini sejak saya naik perahu." Petik 2. Tidak bisakah aku melakukan itu? Bukankah wajah manusia dimaksudkan untuk dilihat oleh orang lain? Tanya Selena. Itu tidak sopan. Pikirkan dari sudut pandang lain, jika aku menatapmu sejak kamu datang, bagaimana perasaanmu? Kamu pasti akan menyebutku hooligan kan? Jadi, meskipun kamu cantik, aku tidak bisa menyebutmu hooligan, tapi kamu harus berhenti selagi bisa, kata David dengan nada tertekan. Tidak, saya tidak akan menyebut Anda hooligan, tetapi saya akan sangat senang karena setidaknya saya dapat menarik perhatian Anda, tetapi sekarang saya telah memperhatikan Anda begitu lama, namun Anda tidak bahkan ingin menatapku. Saya rasa sangat sedih, kata Selena. Dengan serius. David tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah aku benar-benar menawan sekarang? Bahkan wanita tak tertandingi seperti Selena jatuh cinta padaku. Terus terang, Selena adalah wanita tercantik yang pernah saya lihat. Bahkan Lorraine tidak bisa dibandingkan dengannya. Sayang sekali aku sudah memiliki Celia. Tidak, Celia adalah wanita tercantik di hatiku. Nona Selena, katakan padaku, mengapa kamu datang ke sini? David bertanya dengan serius. Tidak apa-apa, aku hanya ingin berterima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ayahmu berperang melawan wali peringkat dewa keluarga Dominic untuk menyelamatkanku, jika tidak, dia tidak akan terluka. Pada akhirnya, saya harus berterima kasih kepada kalian semua, kata David. Dia mengira Selena berterima kasih padanya karena telah mendetoksifikasi ayahnya. Aku tidak berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan ayahku, tapi aku berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan kami semua. Apa maksudmu? Tanya David bingung. Tidak apa, saya hanya ingin berterima kasih karena telah membunuh 6 penjaga peringkat dewa dan menyelamatkan kami semua. Jika bukan karenamu, tidak ada dari kita yang akan selamat. Wajah Praku, kata Selena sambil tersenyum sambil menatap David. Otak David langsung berhenti bekerja. Dia tahu, bagaimana mungkin, penyamaranku sempurna, dan aku bahkan mengganti pakaianku, jadi bagaimana dia bisa mengenaliku? Dia pasti berbohong. Ya, dia pasti. Aku tidak bisa mengakuinya. Apa yang kamu katakan, Nona Selena? Aku tidak mengerti. Tanya David sok. Apakah kamu tidak mengerti? Lalu aku akan membuatnya lebih jelas. Anda, David Liddell, adalah wajah perak. Kapten, tentara bayaran api merah Dark Cape. Apakah itu cukup jelas? Nona Selena, kamu pasti bercanda. Bagaimana, saya bisa menjadi wajah perak?
Wajah perak bisa membunuh Midgard Bunker dalam sekejap, jadi setidaknya dia harus sedikit berumur puluhan tahun. Berapa umur saya? Saya baru berusia 22 tahun hari ini. Tidak mungkin. Pernahkah Anda mendengar tentang akhir 22? Guthrunker terlambat berusia setahun. Aku belum pernah mendengarnya. Itu benar? Sama sekali tidak mungkin, kan? David, jika itu orang lain, aku tidak akan mengasosiasikanmu dengan wajah perak. Lagi pula, kalian berdua terlalu berbeda. Sayangnya, saya memiliki bakat, yaitu saya tidak akan pernah melupakan apapun yang pernah saya cium. Dan, saat saya menciumnya untuk kedua kalinya, saya bisa 100% yakin akan asalnya. Pertama kali aku menciummu adalah ketika kamu menyelamatkan ayahku, dan yang kedua adalah ketika aku akan dibunuh dan kamu memelukku. Dan menyelamatkanku, jadi aku tidak akan salah. David menatap mata Selena yang memikat dan tidak berbicara. Selena menatap mata David juga. Keduanya saling memandang selama hampir 1 menit sebelum David mengalihkan pandangannya. Dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Hati Selena memberitahunya bahwa dia tidak berbohong, dan memang begitu. Yang berarti, meskipun dia menyamar, dia tetap berbau sama. David tidak akan meragukan orang dengan bakat seperti ini sedikit pun. Jadi, identitasnya sebagai wajah perak benar-benar terungkap. Dia bertanya-tanya apakah Selena memberitahu orang lain tentang fakta bahwa dia adalah wajah perak. David menegaskan identitasnya sebagai Silverface, dan setelah dikenal oleh Selena, dia tidak akan terus berpura-pura lagi. Karena dia memiliki bakat seperti itu, berpura-pura bodoh tidak akan berhasil, jadi dia harus jujur. Karena Miss Selena sudah mengetahui identitasku, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ya, saya memang Silverface. Tetapi saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya untuk saat ini. Saya meminta Anda untuk membantu saya merahasiakannya. Nona Selena, David menghela nafas dan berkata, "Mengapa, David? Semua orang ingin menjadi orang yang menarik perhatian semua orang. Saya berharap seluruh dunia tahu betapa menakjubkannya Anda, tetapi Anda mencoba yang terbaik untuk bersembunyi dan mencoba membuat diri Anda sendiri. Biasa-biasa saja padahal apa yang kamu sebut biasa-biasa saja begitu menyilaukan orang lain?" tanya Selena penasaran. Menatap David dengan sepasang mata yang indah dan menggoda. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa David menyembunyikan kekuatannya. Tidak ada alasan, hanya saja aku tidak menyukainya, dan tidakkah menurutmu kekuatanku sama sekali tidak sesuai dengan usiaku? Bukankah ini cara yang lebih baik untuk menunjukkan keunggulanmu? Dari zaman kuno hingga sekarang, Anda telah melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Almarhum Guthrunker berusia 22 tahun belum pernah terjadi sebelumnya, dan mungkin tidak akan ada banyak orang seperti Anda di masa depan, kata Selena dengan kagum. Kekuatan David sudah setingkat dengan kakeknya, tapi dia bahkan tidak setua dia. Dia benar-benar monster yang tak terlukiskan. Tidak, ada pepatah yang berbunyi, pohon-pohon yang lebih tinggi di hutanlah yang pucuknya tertiup angin. Jika tanaman seperti ini, bagaimana dengan manusia? Begitu identitas saya terungkap, banyak pasukan asing pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkan saya. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan hidup saya harus tetap rendah hati. Mengerti? David menjelaskan, pohon-pohon yang lebih tinggi di hutanlah yang pucuknya tertiup angin, tapi itu sebelum Anda tumbuh, Anda sudah menjadi pohon perkasa yang mencapai surga sekarang. Jadi angin apa yang bisa meniup? Atasan Anda, seorang Guthrunker yang terlambat berada di puncak dunia. Kakek saya akan segera berusia 90 tahun dan dia hanya memiliki kekuatan dari Guthrunker yang terlambat. Nona Selena, kamu tidak tahu. Akan selalu ada orang yang lebih baik daripada kamu di dunia ini. Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan Sounder Chris? Grandmaster di keluarganya bahkan lebih kuat dari Old Master Stephanie dan Old Master Stephanie adalah Guthrunker puncak. Begitu, orang-orang ini mengetahui bahwa saya mungkin mengancam mereka di masa depan, apakah mereka akan mengampuni saya? Bagaimana jika monster tua yang lebih kuat yang bahkan lebih kuat dari Tuan Tua Stephanie datang untuk membunuhku ketika saatnya tiba? Saya mungkin tidak dapat melarikan diri dengan kekuatan saya saat ini. Selena memikirkannya sebentar. Daud benar. Meski sudah terlambat menjadi Guthrunker, masih ada orang yang bisa mengalahkannya.
Jika pasukan asing tahu bahwa dia adalah Guthrunker yang terlambat di usia yang begitu muda, dia pasti akan dibunuh. Namun, apakah memang ada seseorang yang bisa melampaui Mason di dunia ini? Dia ingat, kakeknya pernah berkata bahwa puncak Guthrunker tampaknya memiliki kekuatan tempur tertinggi di dunia. Tidak ada orang yang bisa melampaui Guthrunker sekarang. Namun, bahkan jika Guthrunker puncak datang, dengan kekuatan David sebagai Guthrunker yang terlambat, kebanyakan dari mereka tidak akan bisa melarikan diri. Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Selena bertanya. Nona Selena, selama kamu merahasiakan masalah ini dan tidak memberitahu siapapun, itu akan sangat membantuku. Saya masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk tumbuh dan ketika saya cukup kuat untuk tidak lagi takut pada siapapun, barulah saya dapat mengungkapkan identitas saya. Ngomong-ngomong, kamu tidak memberitahu siapapun tentang ini, kan? Tidak, David, jangan khawatir. Aku akan merahasiakannya untukmu. Aku bahkan tidak akan memberitahu ayah dan kakekku, kata Selena dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Nona Selena. David, kita seharusnya berteman sekarang, kan? Ya, pasti, jawab David dengan percaya diri. Kalau begitu, panggil saja aku Selena dan bukan Miss Selena, oke? Aku tidak suka suaranya. Oke, aku akan memanggilmu Selena mulai sekarang. David, ada yang ingin kutanyakan padamu. Teruskan, bagaimana kamu melakukan ini? Bahkan jika Anda mulai dari saat Anda berada di dalam kandungan ibu Anda, itu baru 23 tahun. Jadi bagaimana Anda bisa mencapai ranah Guthrunker yang terlambat? Kakek saya menggunakan 80 tahun untuk mencapai alam ini. Sebenarnya, aku tidak tahu. Saya baru saja berlatih dan kemudian saya mencapai tahap ini. Saya juga tidak tahu apa persis terjadi. Kamu luar biasa, seru Selena. Percaya saya. David melebarkan matanya dan bertanya. Dia hanya ingin menunda Selena, tapi dia membelinya. Ya, mengapa tidak, kata Selena. Dia percaya pada David. David adalah apa yang disebut kakeknya. Kalau tidak, tidak ada cara lain untuk menjelaskan bagaimana dia bisa mencapai alam ini di usianya. David lebih santai setelah menyelesaikan masalah terkait identitasnya yang terungkap. Bahkan jika dia terbuka, tidak ada bahaya. Lagi pula, dia sudah menjadi Guthrunker puncak. Namun, sudah menjadi sifatnya untuk tidak menonjolkan diri. Dia mungkin terbunuh jika beberapa Guthrunker puncak mengepungnya. Dengan sifatnya yang berhati-hati, dia akan menghilangkan kemungkinan sekecil apapun dari hal ini terjadi. Begitu dia menembus kekuatan pikirannya dan meningkatkan ke batas level dewa, dia bisa melampaui puncak peringkat dewa dan naik ke level lain dengan mencapai batas ganda. Hanya dengan begitu dia bisa lega. Dia tidak perlu khawatir tentang orang-orang yang mengetahui tentang sistem tersebut. Keduanya mengobrol di kapal pesiar. David tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Kami tidak menghabiskan banyak waktu ketika kami datang dari Dark Cape, bukan? Sudah berapa lama? Mungkinkah kita pergi ke arah yang salah? Bukankah kita semakin jauh dari Dark Cape? David dengan cepat berlari ke ruang kontrol dan menghentikan perahu. Kemudian dia berjalan keluar dan berkata dengan malu-malu, Selena, saya pikir kita mungkin salah arah. Kami tidak mengambil banyak waktu untuk datang, tapi kami masih belum melihat Dark Cape bahkan setelah lebih banyak waktu berlalu. Ya, aku sudah lama menyadarinya, kata Selena sambil tertawa. Dia sudah menyadari bahwa mereka menuju ke arah yang salah. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu sendirian dengan David. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kami tidak tahu seberapa jauh kami telah pergi, kata David dengan bingung. Senang bisa terombang-ambing seperti ini. Hanya kami berdua tanpa ada yang mengganggu kami. Lagi pula kau di sini, Anda bisa menangkap, membunuh, dan memanggang ikan, jadi kami tidak akan kelaparan. Akan lebih baik jika kita bisa punya anak, kata Selena penuh kerinduan. David terkejut dengan ide Selena. Kita baru bertemu untuk pertama kalinya hari ini, bukan? Selena ingin tetap terapung-apung dan punya bayi bersamaku. Aku tidak bisa mengerti ini. Apakah gadis ini laki-laki gila? Atau apakah dia kehilangan dia? Pikiran dari yang tersembunyi begitu lama. Akan memalukan untuk memiliki wanita cantik seperti itu. Ada yang salah dengan kepalanya. Ya, Selena, kenapa kamu punya ide seperti itu?
Tanya Daud. David, biarkan aku jujur padamu. Saya keluar dengan misi dari keluarga raja, kata Selena kepada David. Misi apa? Menikahlah dengan pemenang acara akbar orang-orang terpilih, yang juga merupakan generasi muda nomor 1 di Summerland. Mengapa? Lorraine dari Crumbs ingin menikah dengan orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland, dan sekarang keluarga raja juga ingin kamu menikah dengan orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland juga. Mengapa demikian? Tanya David ingin tahu. Selena memikirkannya dan berkata, sederhananya, dunia akan mengalami krisis. Jika kita mau bertahan hidup, kita membutuhkan seseorang yang mungkin menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Sebuah krisis. Krisis macam apa? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Dan siapa sumber informasi ini? Sejarah keluarga. Banyak sekte dan keluarga kuno memiliki catatan SCG. Sejarah keluarga. Apakah itu ramalan? Itu salah satu cara untuk menjelaskannya. Apakah ramalan ini dapat diandalkan? Lebih baik percaya itu nyata daripada percaya itu tidak ada. Selain itu, para tetua keluarga tidak akan merekamnya secara acak untuk membuat generasi muda khawatir. Mereka pasti memiliki sesuatu untuk mendukungnya. Daud terdiam. Baik keluarga dan sekte kuno meramalkan dunia akan mengalami krisis. Mungkinkah sistem itu ada hubungannya dengan krisis yang dinubuatkan? Bagaimana lagi sistem magis? Tiba-tiba turun ke atasku. Apakah saya yang terpilih? Apakah saya mendapatkan sistem untuk menjelajahi dunia dan menjadi penyelamat? Ini gila. Tidak peduli bagaimana saya memandang diri saya sendiri. Tidak ada yang spesial tentang saya tidak mengerti. Mungkin aku harus berhenti memikirkannya. Bukankah seharusnya kamu menunggu acara akbar dari yang terpilih berakhir? Mengapa Anda mengikuti saya? Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Itu masalahmu jika kamu tidak menginginkannya, tapi gelar nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland adalah milikmu. Anda seorang Gutranker berusia 22 tahun. Apakah Anda pikir ada yang bisa mengalahkan Anda? Apakah kamu mengikutiku untuk menikahiku dan membawaku ke pihak keluarga raja sehingga aku dapat membantumu selama krisis ini? Tanya Daud. Ya, tapi saya juga berpikir akan menyenangkan untuk tetap terapung-apung di laut bersama Anda tanpa mempedulikan krisis apapun. Jawab Selena. Mendengar jawaban Selena, David diyakinkan. David secara otomatis mengabaikan bagian terakhir dari apa yang dia katakan tentang keinginan untuk terapung-apung di laut bersamanya. David memikirkannya dan berkata, Selena, kami berteman, dan ide ayahmu Augustus sejalan dengan ideku. Keluarga raja juga baik. Jika ada krisis di masa depan, saya berjanji akan membantu keluarga raja. Oke, kamu tidak harus menikah denganku. David, apakah Anda yang tidak mau menikah dengan saya? Atau aku tidak cantik, cukup dan tidak cukup menarik? Sebagai seorang wanita dari keluarga raja, takdirku telah ditentukan. Bahkan jika aku tidak menikah denganmu, aku akan menikah dengan orang lain di masa depan. Jika aku harus memilih seseorang untuk dinikahi, aku lebih suka itu. Kamu, gumam Selena. Selena, kamu menarik, tapi aku sudah punya pacar. Namanya Celia Yang. Namamu terdengar agak mirip juga. Kami saling mencintai dengan sangat baik. Aku tidak bisa menyakitinya, jadi aku hanya bisa meminta maaf. Tolong jangan buang waktumu untukku, kata David dengan senyum masam. Aku tidak peduli jika kamu punya pacar. Dalam jumlah besar, keluarga seperti keluarga kami, patriark dan banyak anggota langsung memiliki lebih dari satu wanita untuk mempertahankan garis keturunan keluarga. Sembur Selena. Tapi dia melakukannya. Jawab Daud. Jadi, apakah itu berarti kamu tidak terlalu peduli? Kita hanya harus melewati pacarmu, kan? Selena bertanya sambil mengedipkan matanya yang besar dan indah. Aku, David tertegun. Dia tidak mengharapkan jawaban Selena. Seperti yang diharapkan, keluarga aristokrat tersembunyi ini masih mengikuti sistem sosial kuno. Selena, sejak kamu keluar dari persembunyian, kamu perlu memahami dan mengikuti sistem sosial modern. Satu pria hanya boleh memiliki satu wanita. Anda harus meninggalkan kebiasaan kuno, saran David. Saya tahu bahwa keluarga bangsawan yang tersembunyi sering keluar untuk belajar tentang dunia luar. Meskipun hanya satu istri yang diperbolehkan dalam masyarakat modern, banyak orang berkuasa memiliki lebih dari satu wanita.
Aku bisa menjadi kekasihmu. Titik petik 2. What the heck? David hampir mengalami gangguan saraf. Seorang wanita cantik menawarkan untuk menjadi kekasihku. Dia bahkan mengatakannya tanpa basa-basi. Siapa yang bisa menangani itu? Tenang, tenang, David, kamu harus berhenti. Anda sudah memiliki Celia, Anda tidak bisa mengecewakannya. David melafalkan mantra penenang untuk dirinya sendiri untuk menenangkan pikirannya yang gelisah. Selena, apa gunanya melakukan ini? Aku tidak bisa menahannya. Kamu terlalu baik. Aku tidak memperhatikan pria lain setelah bertemu denganmu. Selena berbicara. Sungguh-sungguh, tidak mungkin terjadi sesuatu di antara kita. Saya mencintai Celia dan tidak akan pernah menyakitinya. Aku tahu, jangan khawatir. Aku tidak akan mempersulitmu. David terdiam beberapa saat dan memutuskan untuk tidak melanjutkan topik itu. Selena, tetaplah di perahu sebentar saat aku mencoba menemukan Dark Cape. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan jalan kembali. David bangkit dan berkata, "Tidak, David, apakah kamu membawaku bersamamu atau tetap bersamaku di kapal? Aku tidak ingin sendirian di sini." Selena dengan cepat berdiri, meraih tangan David, dan berkata dengan gugup. David menatap Selena dan melihat kilatan kepanikan di matanya. Apakah dia takut aku akan meninggalkannya di laut? Dragon Ranker belum bisa terbang dan hanya memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup jika terjebak dalam badai besar di laut. Baiklah, aku akan membawamu bersamaku. David tidak punya pilihan selain mengatakannya. Oke, Selena mengambil 2 langkah ke depan dan membungkuk untuk memeluk David dengan erat. David mencium aroma wewangian dan dipeluk erat oleh Selena. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia tidak menginginkan pertemuan asmara seperti itu. Itu adalah siksaan. Dia adalah pria normal. Dia adalah pria yang baru saja mencicipi buah terlarang bersama Celia. Wanita cantik di depannya merupakan tantangan besar bagi keinginannya. David melafalkan mantra penenang 100 kali di kepalanya, membawa Selena ke udara, dan melesat ke arah yang acak. David membawa Selena kembali ke Dark Cape melalui udara dan kemudian berpisah. Selena enggan berpisah, tapi dia tahu dia dan David masih berteman dan tidak bisa bersama selamanya. Dia puas menahannya, David selama ini hari ini. Selain itu, dia juga harus kembali ke keluarganya untuk melaporkan apa yang terjadi. Acara akbar orang-orang terpilih. Mereka harus menyingkirkan Dominic Farnilly dan Star Alliance, atau mereka akan membawa masalah di masa depan. Jika mereka membiarkan keluarga raja memimpin masalah ini, sekte dan keluarga lain juga akan terlibat. Namun, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan urusan David. Karena dia berjanji pada David untuk menjaga rahasianya. Dia akan menepati janjinya. David mengadakan pertemuan dengan manajemen puncak Red Flame Mercenaries. Kemudian dia meninggalkan Dark Cape, kembali ke Summerland, dan terbang ke ibu kota dari kota terdekat. Dengan pencegahan darinya, membunuh 6 penjaga peringkat dewa dalam acara akbar orang-orang terpilih, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di jubah kegelapan untuk saat ini. Selain itu, pasukan asing yang bermusuhan ini kehilangan 6 penjaga peringkat dewa dalam satu tembakan, jadi mereka mungkin juga akan bersembunyi untuk sementara waktu. Dia masih membutuhkan sedikit waktu untuk tumbuh. Dia memiliki lebih dari 3.000 poin mewah sekarang, dan dia yakin dia bisa segera mendapatkan 10.000 poin mewah. Pada saat itu, kekuatan pikirannya akan menembus ke tingkat dewa, dan dia akan menjadi lebih kuat. Dia adalah seorang ranker dewa puncak, tetapi tidak mungkin dia akan menjadi tandingan untuk seorang ranker dewa puncak berpengalaman. Seperti Mason, dia masih perlu meningkatkan kekuatan pikirannya. Ketika David tiba di ibu kota, dia menghubungi Celia dan memberitahunya bahwa dia berada di ibu kota dan akan datang untuk menjemputnya. Celia senang mendengar kabar dari David. Dia pergi ke rumah Celia dan menemukan bahwa Celia sendirian di rumah. David menjemput Celia dan berencana pergi ke tempat lain. Malam itu, ibu Celia, Mindy, menelepon David untuk menanyakan apakah Celia bersamanya. Mindy telah menerima telepon dari Celia yang mengatakan bahwa dia menghabiskan malam bersama David dan tidak akan pulang, tetapi dia masih khawatir. Dia merasa lega setelah menelepon David untuk memastikannya. David menutup telepon Mindy dan berkata kepada Celia sambil tersenyum. Celia, menurutmu apa maksud Bibi Mindy dengan menelepon aku?
Aku tidak tahu. Celia berkata sambil membenamkan kepalanya di bawah selimut. David mengalami rayuan kecantikan Goldie dan Selena yang menakjubkan di pulau terpencil. Hal pertama yang dia lakukan setelah tiba di ibu kota adalah mencari Celia. Saya pikir Bibi Mindy mengawasi Anda untuk saya. Kenapa dia mengawasiku? Celia menjulurkan kepalanya dan bertanya. Ibu mertua ini sangat baik. Dia akan menelepon saya untuk mengonfirmasi jika Anda tidak pulang pada malam hari, dan dia akan mencari Anda jika saya mengatakan Anda tidak ada di sini. Beraninya kamu, David, kamu bersekongkol dengan ibuku untuk memata-mataiku. Saya tidak merencanakan ini dengan Bibi Mindy. Dia menawarkan diri untuk mengawasimu demi aku. Kurasa dia menganggap menantu sepertiku jarang terjadi. Betapa tak tahu malu. David mengantar Celia pulang keesokan harinya. David ingin Celia menginap, tetapi dia akan menemui Mason untuk membicarakan sesuatu nanti. Dia tidak tahu berapa lama, dan tidak aman meninggalkan Celia sendirian jika terjadi sesuatu dan dia tidak bisa kembali. Karena itu, dia sebaiknya mengirimnya pulang dulu. Menepi ke villa Celia, David keluar dan membuka pintu belakang. Celia, kamu pulang. Sampai ketemu. Nanti kalau sudah selesai. Oke, biarkan aku tidur sebentar lagi, jawab Celia dengan linglung. David tidak punya pilihan selain menggendong Celia. Kemudian dia membuka pintu dengan sidik jari Celia dan masuk. David menemukan Mindy di rumah. Begitu dia masuk, Mindy sedang menonton TV di ruang tamu. Setelah mengatur urusan perusahaan di pagi hari, dia menunggu di rumah sampai Celia kembali sehingga dia bisa bertanya tentang David, yang sudah beberapa hari tidak dia dengar kabarnya. Dia lebih mengkhawatirkan David daripada Celia sekarang. Dia menoleh ke pintu ketika dia mendengarnya terbuka. Apa yang telah terjadi? Mindy tercengang melihat David pulang. Dengan Celia di pelukannya, dia baik-baik saja ketika dia keluar kemarin. Kenapa dia kembali seperti itu pagi ini? Apa yang telah terjadi? David, apa yang terjadi? Ada apa dengan Celia? Mindy bangkit, dan bertanya dengan gugup. Celia adalah satu-satunya putri pasangan itu. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Yah, Bibi Mindy, Celia baik-baik saja. Dia hanya kelelahan. Aku akan menggendongnya ke atas untuk beristirahat, David menjawab dengan malu-malu. Lelah? Mindy bertanya dengan bingung. Ya, dia hanya kelelahan. David membawa Celia ke atas setelah dia selesai berbicara. Khawatir? Mindy mengikuti mereka. Dia tidak mungkin kelelahan, kan? David menidurkan Celia dan menyelimutinya. Celia berkata dengan bingung, David, dasar pengganggu. Yang kamu tahu adalah, David ingin menemukan lubang di tanah dan bersembunyi. Dia tahu Mindy mengikutinya ke atas dan mendengarnya. Bibi Mindy, aku harus pergi. Aku akan menemui Celia setelah aku selesai. David berbalik, menguatkan dirinya, dan berkata, David, saya tidak mencoba menguliahi Anda, tetapi Anda anak muda harus mengendalikan diri. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada Celia. Itu tidak membuatmu khawatir, tapi itu membuatku khawatir sebagai seorang ibu. Mindy mengkritik dengan tenang. Ya, Bibi Mindy, kamu benar. Saya akan memperhatikan lain kali, kata David dengan cepat dengan rendah hati. Kalau dipikir-pikir, dia adalah Gatranker puncak, tapi dia masih harus meminta maaf. Dengan patuh di depan ibu mertuanya. Oh, dia membuat malu para master peringkat dewa. Oke, jangan khawatir. Aku akan membantumu merawat Celia. Pergi dan tangani urusanmu tanpa khawatir. Ingatlah untuk menemuinya setelah kamu selesai. Oke, terima kasih, Tante Mindy. Selamat tinggal. David dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Ngomong-ngomong, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa Anda begitu lama pergi dari ibu kota? Tanya Mindy, mengubah topik pembicaraan. Ini adalah tujuan sebenarnya. Dia hanya mengkritik David untuk mencari topik. Dia berharap mereka bisa bersama setiap hari. Mindy ingin bertanya pada David kemana saja dia selama ini. Apakah dia pergi ke luar negeri dengan manajer umum Islik Capital lagi? Dia telah melihat-lihat file dan memutuskan bahwa wanita ini adalah ancaman besar. Selain berasal dari latar belakang yang buruk, dia memiliki kemampuan, penampilan, dan kemampuan yang luar biasa. Bibi Mindy, saya harus keluar negeri untuk mengurus pekerjaan akhir-akhir ini, jawab David jujur.
Dark Cape memang bukan bagian dari Summerland lagi, jadi dia benar mengatakan dia tidak berada di pedesaan. Titik. Mindy mengerutkan kening. Tentu saja, dia pergi ke luar negeri untuk bermain-main dengan wanita itu lagi. Laki-laki tidak baik, dia pergi bermain-main dengan wanita lain ketika dia memiliki wanita cantik di rumah. Tapi itu tidak benar. Jika David pergi ke luar negeri untuk bermain-main dengan Pearl, dia tidak mungkin membuat Celia begitu kelelahan begitu. Dia kembali. Dia pasti sibuk dengan pekerjaannya. Lagi pula, Eastleigh Capital setelah berkembang pesat akhir-akhir ini. Mereka akan mencapai angka 10 triliun dolar. Ini momen bersejarah. Ibu kota Liga Timur akan segera menjadi konsorsium Liga Timur. 10 triliun dolar. Berapa banyak uang itu? Ini angka astronomi. Yang terpenting, David memiliki 100% Eastleigh Capitals. Tidak ada konglomerat besar di dunia yang bisa melakukan itu. Selain itu, David tidak memiliki ayah atau saudara kandung, tetapi hanya beberapa bibi dan paman. Itu tidak akan berhasil. Celia harus memberi David bayi. Kalau tidak, tidak akan ada yang mewarisi perusahaan sebesar ini. Mindy memang berpikir ke depan dari dirinya sendiri. David, kamu dan Celia tidak melakukan tindakan pencegahan, kan? Mindy bertanya lagi. Hah, tindakan pencegahan keamanan apa? Tanya David bingung. Tindakan pencegahan untuk menghindari kehamilan. Mindy tidak bisa menahan rona merah setelah dia selesai. Namun, dia harus memikirkan apa yang terbaik untuk putrinya. Dia harus mengabaikan semua ini demi kebahagiaan Celia di masa depan. David tampak kaget. Dia tidak tahu bagaimana menjawab begitu tiba-tiba. Apa yang Mindy pikirkan? Sangat acak untuk mengajukan pertanyaan seperti itu, bukan? Betapa berani dan imajinatif. Itu sangat tidak biasa. Kami pada dasarnya tidak mengambil apapun, jawab David terbata-bata. Bagus kalau kamu tidak melakukannya. Jangan menggugurkan bayinya jika dia hamil. Bayi pertama seorang wanita adalah penting. Menurut penelitian ilmiah, anak pertama seorang wanita jauh lebih pintar daripada anak-anak berikutnya, jadi Anda tidak boleh menggugurkan bayinya. Jika Celia hamil, minta dia berhenti sekolah untuk melahirkan bayinya. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda. Rawat bayinya, kata Mindy sambil mengarang alasan acak. Dia telah melakukan banyak hal untuk Celia untuk menangkap David dan tidak membiarkan menantu supernya pergi. Apakah benar-benar ada hal seperti itu? Tanya David bingung. Ya, tentu saja, ini penelitian dari para ahli dan profesor asing. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan itu sehingga kamu tidak punya waktu untuk ini. Ya. Apakah Celia setuju dengan itu? Ya, tentu saja, dia setuju. Selain itu, Anda sudah bersama begitu lama, tidak masalah jika Anda memiliki anak lebih awal. Lagi pula kamu akan segera menikah setelah lulus. Jika Celia benar-benar hamil, kami akan melahirkan bayinya jika Celia setuju. Kata David dengan santai, dia telah memutuskan untuk bersama Celia selamanya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Celia meninggalkannya. Itu sama apakah mereka memiliki anak sebelumnya? Tentu, Anda harus bekerja keras. Saya akan menjaga kesehatan Celia dengan baik akhir-akhir ini. Kata Mindy gembira. David bingung. Mindy hanya menyuruhnya untuk mengendalikan diri. Sekarang, dia ingin dia bekerja keras. David tidak tahu apa yang dipikirkan ibu mertuanya. 17 wasiat. Bibi Mindy. Baiklah, aku harus pergi. Aku akan menitipkan Cela padamu untuk sementara waktu. Aku akan datang dan menemuinya setelah aku selesai. David ingin keluar dari sini secepat mungkin. Kalau tidak, dia tidak tahu pertanyaan aneh apa yang akan ditanyakan Mindy selanjutnya. Kalau begitu aku akan keluar dari rambutmu. Apakah kamu akan datang untuk makan malam ini? Saya tidak yakin. Saya akan menelepon Celia dulu jika saya datang. Oke. Kalau begitu aku akan meninggalkanmu untuk itu. Bibi Mindy, aku harus pergi. David meninggalkan rumah Celia. Dia berkendara langsung ke rumah Mason. David tidak perlu melalui pemeriksaan yang terlalu teliti untuk masuk dan keluar dari tempat Mason. Segera mereka sampai di pintu halaman tempat Mason tinggal. Dia keluar dari mobil, membuka pintu, dan masuk. Mason masih di halaman, perlahan-lahan melatih teknik pertarungan tinju yang tampaknya lemah. Namun, David tidak melihat Julia. Julia biasa menonton Mason pada saat-saat seperti ini. Saat melihat David masuk,
Mason berhenti berlatih. David, kamu di sini. Datang dan duduk. Kebetulan saya ingin menemui Anda tentang sesuatu, kata Mason. Kemudian dia berbalik dan duduk di meja batu. Tuan Tua Stefani, jangan sebutkan itu. David pergi dan duduk di hadapan Mason setelah dia selesai berbicara. Mason mengambil teko dari meja batu, menuangkan secangkir untuk David, dan berkata, bagaimana kalau mencobanya? Tanda tanya, tidak semua orang bisa minum teh saya. David mengambil cangkirnya, menyesapnya, dan berkata, enak. Dia tidak tahu apa-apa tentang teh. Menurutnya, teh adalah sesuatu untuk menghilangkan dahaga. Itu tidak berbeda dengan air biasa. Mason tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa David tidak tahu apa-apa tentang itu. Novel akan diupdate setiap hari. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya. David, kamu terkenal sekarang, dan kamu benar-benar menolak dianugerahi gelar nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Sekarang, legenda seputar Anda telah menyebar keluar dunia, kata Mason sambil tersenyum. Tuan Tua Stefani, kamu pasti bercanda. Saya tidak punya legenda, dan saya benar-benar tidak tertarik untuk menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland, jadi saya menolaknya. Kamu benar, dengan kekuatanmu saat ini, kamu juga nomor 1 di kalangan generasi tua, apalagi di kalangan generasi muda. David, kamu selalu mengejutkanku, desah Mason dengan sedih. Mason sudah lama mengetahui bahwa David adalah wajah perak. Lucas, kapten tim Vulture di Falcon memberitahunya tentang hal itu. Dia juga selalu merasa bahwa David sudah setengah jalan menuju God Rank. Namun, berita dari Dark Cape dalam 2 hari terakhir mengejutkannya, seorang ranker Dewa Puncak, tak bisa dikenali. David pertama kali menunjukkan kekuatan. Seorang Midgard ranker di Black Sand Hotel, mengejutkan semua pasukan yang berpartisipasi dalam acara akbar orang terpilih di Summerland. Kemudian, selama acara akbar dari yang terpilih, dia membunuh 5 God ranker pemula dan 1 Midgard ranker berturut-turut. Kekuatannya dengan demikian ditingkatkan menjadi God ranker yang terlambat. Seorang God ranker berusia 22 tahun. Itu tidak pernah terdengar. Mungkin pepatah bahwa pahlawan lahir di masa-masa sulit memang benar. David adalah pahlawan yang lahir di dunia yang bermasalah ini dan dia juga siap menghadapi malapetaka ini. Summerland sangat beruntung bahwa David lahir di sini. Tuhan benar-benar memberkati Summerland. Tuan Tua Stefani, kekuatanku masih jauh di belakangmu, dan aku masih harus terus bekerja keras, kata David merendah. Dia tahu bahwa begitu dia mengungkapkan kekuatannya, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikannya dari Mason. Ini terutama benar karena Mason sudah lama tahu bahwa dia adalah wajah perak. Namun, akan lebih baik untuk mengungkapkan sesuatu kepada Mason karena yang pertama akan membentuk tim. Dia ingin meminta sekte dan keluarga besar untuk mengirim orang-orang kuat untuk membantu menjaga stabilitas masyarakat. Dengan sejumlah besar sekte dan keluarga tersembunyi muncul kembali, akan selalu ada beberapa orang yang menolak untuk mematuhi aturan. Satgas khusus mulai kekurangan perlengkapan untuk menangani orang-orang ini, jadi harus ada tim yang kuat untuk menangani mereka. David siap memimpin tim ini sendiri. Mason tidak akan setuju jika dia tidak menunjukkan kekuatannya. Lagi pula, melaksanakan tugas ini akan berbahaya. Lebih baik jika kamu berpikir seperti ini. Meskipun Anda adalah God ranker tahap akhir sekarang, Anda masih jauh dari God ranker puncak. Setidaknya ada 5 God ranker puncak di dunia ini selain aku, jadi kamu tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Apakah ada begitu banyak God ranker puncak di dunia? Tanya David curiga. Petik 2, paling tidak, tapi pasti tidak kurang. Lalu mengapa seorang ranker dewa puncak sepertimu bisa mengejutkan begitu banyak orang? Selain diriku, God ranker puncak lainnya di dunia sedang memikirkan cara untuk melangkah lebih jauh dan mencapai level lain. Inilah tujuan mereka, sedang mengejar. Dibandingkan dengan terobosan, segala sesuatu yang lain tidak masuk akal bagi mereka, dan mereka hanya akan mengambil tindakan ketika mereka atau keluarga mereka berada dalam situasi hidup atau mati. Mengapa? Karena mereka tidak ingin mati. Tidak ingin mati. Ya, mereka tidak ingin mati. Ketika seseorang menjadi ranker dewa puncak, mereka dapat mengendalikan tubuhnya tanpa menggunakan tangan dan mengurangi konsumsinya ke tingkat yang sangat rendah.
Ditambah dengan efek medan magnet yang kuat, God Ranker Puncak sebenarnya bisa hidup lama, dan beberapa God Ranker Puncak sebenarnya lebih tua dariku. Lalu mengapa itu terjadi padamu belum lama ini? Tanya Daud. Jika dia tidak mempelajari Summerland, pengobatan tradisional kuno belum lama ini untuk memperpanjang umur Mason, dia memperkirakan bahwa Mason tidak akan. Ada lagi, orang lain bisa hidup selama itu, tapi kenapa Mason tidak bisa? Dia juga tidak menemukan luka serius pada Mason. Aku berbeda. Sekarang, Summerland, didukung oleh saya sendiri. Sesekali, mereka akan mengirim orang untuk menguji saya dan mempercepat kematian saya. Jika saya tidak bertindak, Summerland akan lama hilang, jadi meskipun saya menjadi Ranker Dewa Puncak lebih lambat dari mereka, aku akan mati lebih awal dari itu. Daud mengerti, kecuali Mason, setiap God Ranker Puncak di dunia mengasingkan diri karena mereka ingin hidup lebih lama. Karena Mason harus melindungi Summerland dan pasukan musuh sering datang mengganggunya, dia tidak dapat melakukan hal yang sama untuk memperpanjang hidupnya. David sekali lagi kagum pada Mason. Orang tua ini benar-benar berbuat terlalu banyak untuk Summerland. Orang tua ini sendirian memberi orang Summerland hari ini kehidupan di mana mereka bisa hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Tuan Tua Stephanie, yakinlah, saya akan terus bekerja keras untuk menjadi Ranker Dewa Puncak. Sesegera mungkin untuk membebaskanmu dari beberapa bebanmu, kata David dengan serius. Aku merasa lega sekarang setelah kamu mengatakan ini, tetapi kamu belum bisa mengekspos dirimu sendiri. Begitu seseorang mengetahui bahwa Anda mencapai tahap akhir God Rank pada usia 22 tahun, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan Anda. Mereka akhirnya menunggu sampai saya mati ketika monster lain muncul lagi di Summerland. Haha, saya benar-benar ingin tahu seperti apa para bajingan ini ketika mereka mengetahui hal ini, kata Mason dan mulai tertawa. David memperhatikan Mason tertawa, bahagia dan tidak berbicara. Orang tua ini mungkin terlalu mengkhawatirkan negara dan orang-orangnya, sehingga dia tidak bisa tertawa riang untuk waktu yang lama. Setelah tawa Mason mereda, David berkata, Tuan Tua Stephanie, ketika aku membunuh Ranker Tengah Dewa itu, dia berkata bahwa Grandmaster keluarganya lebih kuat darimu. Benarkah itu? Oh, siapa namanya? Mason bertanya. Sounder Chris. Oh, itu keluarga Chris. Keluarga Chris adalah salah satu keluarga tertua di dunia dan salah satu keluarga paling kuat saat ini, tetapi Grandmaster yang disebutkan oleh Midgard Ranker ini seharusnya bukan patriark mereka, Robert Chris. Jadi siapa itu? Mason berpikir keras setelah berbicara. Segera, Mason memikirkan sebuah legenda. Dikatakan bahwa keluarga Chris memiliki Grandmaster ratusan tahun yang lalu dan dia masih tidur di kuil keluarga Chris. Terlebih lagi, lelaki tidur dari keluarga Chris ini adalah sosok puncak yang menekan era ratusan tahun yang lalu. Mungkinkah orang ini dari ratusan tahun yang lalu telah terbangun? Mason merasa itu tidak mungkin. Kecuali, orang yang sedang tidur ini adalah God Ranker Super Puncak. Tidak apa-apa, Daud. Anda hanya perlu bekerja keras dan melakukan terobosan secepatnya. Serahkan sisanya padaku untuk saat ini. Saya masih berguna setelah Anda menyelamatkan saya yang dulu. Mason tidak ingin menekan David, jadi dia tidak mengatakan apa yang ada di pikirannya. Selain itu, dia tidak berpikir itu mungkin. Tuan Tua Stephanie, apakah God Ranker Puncak Super ada? Tanya Daud. Dia yang paling khawatir tentang ini pada saat itu. Meskipun dia telah menerobos dengan sangat cepat, bagaimana jika God Ranker Super Puncak muncul di tengah perkembangannya? Siapa yang bisa menghentikan mereka? David bisa merasakan kekacauan yang akan datang. Saat itu, akan sangat sulit untuk bertemu dengan satu penjaga peringkat dewa, tetapi sekarang, 6 dari mereka muncul pada saat yang sama. Tidak, Ranker Dewa Puncak memiliki kekuatan tempur tertinggi di dunia saat ini. Begitu seseorang melewati alam ini, mereka akan berada di level lain. Jika seseorang seperti ini muncul, bahkan jika semua God Ranker Puncak berkumpul, mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka. Orang ini akan bisa kendalikan seluruh dunia, kata Mason dengan pasti. Ketika David mendengar dia mengatakan itu, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Alangkah baiknya jika tidak ada yang namanya God Ranker Puncak Super. Jika suatu hari dia mencapai level itu,
dia tidak perlu takut pada siapapun. Tuan Tua Stefani, saya punya saran, kata David. Beritahu saya, sekarang sekte dan keluarga tersembunyi sudah mulai sepenuhnya keluar dari persembunyian, akan selalu ada beberapa orang yang tidak mau patuhi aturan dan ingin menuai tanpa menabur untuk menghancurkan keseimbangan asli berbagai hal. Saya ingin keluarga dan sekte tersembunyi yang muncul kembali ini mengirim satu orang berdasarkan kekuatan masing-masing. Kemudian saya akan memimpin tim untuk menjaga stabilitas masyarakat Summerland. Bagaimana menurutmu? David mengungkapkan pikirannya. Inilah yang dia pikirkan selama ini. Pelapisan penuh. Keluarga dan sekte tersembunyi akan mengguncang masyarakat Summerland yang awalnya stabil. Beberapa orang selalu ingin menuai tanpa menabur dan mereka akan menggunakan kekuatan mereka yang melebihi orang biasa untuk mulai mengganggu masyarakat. Seiring waktu, pasti akan menimbulkan keresahan sosial di Summerland. Orang biasa tidak akan merasa aman, dan David tidak ingin hal ini terjadi. Jika dia tidak memiliki sistem, dia hanya akan menjadi orang biasa. Apalagi tante dan keluarganya, hanyalah orang biasa yang menjalankan tugasnya masing-masing. David tidak bisa membahayakan mereka. Oleh karena itu, ia ingin membungkam perilaku tersebut dan menjaga stabilitas serta kepentingan rakyat jelata. Dia ingin menjaga stabilitas dalam masyarakat Summerland. Ini juga merupakan gagasan yang didapat David secara perlahan setelah dia bertemu Mason dan dipengaruhi oleh yang terakhir. Dulu, dia hanya ingin mengurus keluarga kecilnya. Selama minat dan lingkaran sosialnya tidak terpengaruh, dia akan baik-baik saja. Dia merasa bahwa meskipun langit runtuh, akan ada orang-orang tinggi yang membantunya mengangkatnya, jadi tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, setelah dia lebih banyak berinteraksi dengan Mason, pemahamannya menjadi semakin dalam. Dia memperluas keluarga kecilnya untuk memasukkan seluruh Summerland dan sekarang ingin melindungi stabilitas negara. Inilah pesona Mason, lelaki tua legendaris Summerland. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya secara halus. Ide ini sangat bagus. Sekarang, keluarga dan sekte ini belum sepenuhnya muncul kembali, dan satuan tugas khusus tidak lagi mampu seperti sebelumnya. Sampai saat ini, tim naga adalah satu-satunya yang menjaga stabilitas sosial, tetapi pada akhirnya, jumlah orang di tim naga terlalu sedikit dan wilayah Summerland terlalu luas. Begitu orang-orang ini muncul kembali sepenuhnya, tim naga akan terlalu sibuk. Oleh karena itu, jika Anda bisa mendapatkan beberapa orang dari sekte dan keluarga tersembunyi ini, efeknya pasti akan jauh lebih besar. Ide yang bagus, Mason memuji. Pada saat yang sama, dia sangat senang. Tak perlu dikatakan, David jelas merupakan talenta terbesar dalam sejarah. Pada usia 22 tahun, dia menjadi Gutranker yang terlambat. Diyakini bahwa David akan segera melampaui Mason, dan mungkin melangkah lebih jauh dari yang terakhir. Sungguh merupakan berkah bagi Summerland bahwa David lahir di sini dan memiliki negaranya di hatinya. Paling tidak, setelah kematian Mason, Summerland akan memiliki David dan tidak akan runtuh. David masih muda, dan dia tidak akan kesulitan melindungi Summerland selama ratusan tahun. Di masa lalu, Mason selalu khawatir setelah kematiannya, Summerland akan terpecah belah. Jadi, dia selalu berusaha untuk tidak bertindak jika dia bisa. Semakin lama dia hidup, Summerland akan semakin aman. Sayang sekali pasukan asing terus datang untuk mengujinya, dan pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu untuk mengejutkan semua orang. Sekarang, dia sudah tua sekarang dan tidak lagi di puncaknya. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan pembunuhan beberapa wali yang merupakan pemula Gutranker. Namun, dia tidak perlu khawatir sekarang. Dia juga bisa mempertaruhkan segalanya dan melakukan upaya habis-habisan. Dia ingin melihat apakah dia bisa membunuh dua Gutranker yang terlambat. Ditambah lagi, dia merasa seperti berada di puncaknya sekarang. Itu semua karena perubahan yang dibawa David. Mason memandangi David dengan kekaguman yang semakin besar di matanya. Tuan Tua Stefani, apakah Anda mengatakan ya? David, saya pasti akan mendukung hal semacam ini. Bermanfaat bagi Summerland, dan dengan bakat dan kekuatanmu, beban Summerland akan diserahkan kepada Anda cepat atau lambat. Meskipun Anda masih muda, tidak ada cara lain. Summerland sekarang menghadapi masalah internal dan eksternal,
jadi saya membutuhkan orang muda seperti Anda untuk memperbaiki dan mereformasinya. Saya sudah tua, dan sekarang, ini adalah dunia anak muda. Oleh karena itu, Anda dapat membuat keputusan sendiri pada banyak hal. Hal-hal, kamu tidak perlu menceritakan semuanya padaku. Jika tidak nyaman bagimu untuk mengungkapkan kekuatanmu, aku akan mendukungmu dan membereskan kekacauanmu. Terima kasih, Tuan Tua Stefani. David berdiri, menyatukan tangannya, membungkuk pada Mason, dan berkata, dengan tulus, David, ini aku yang harus berterima kasih. Saya pikir saya tidak akan hidup lama. Setelah efek jera dari kehadiran saya menghilang, fondasi Summerland akan menjadi terlalu tipis dan di bawah serangan. Masalah internal dan eksternal akan sulit bagi Summerland untuk terus stabil. Di masa depan, Summerland mungkin akan menjadi Chaos Land berikutnya. Sekarang, Anda tidak hanya menyelamatkan saya dan membiarkan saya terus berkontribusi ke Summerland, tetapi Anda juga menunjukkan bakat yang tak tertandingi. Ini adalah berkah bagi Summerland. Keluh Mason. Tuan Tua Stefani, jangan katakan itu. Sebagai seorang Summerlander, ini semua hal yang harus saya lakukan. Jika kita tidak memiliki tanah air yang stabil seperti Summerland, di manakah rumah kita yang hangat? Kamu benar tentang tidak memiliki rumah jika kamu tidak memiliki tanah air. David, kamu benar-benar membuatku terkesan. Lakukan apa yang Anda inginkan tanpa khawatir. Tulang tua saya masih dapat menopang Anda selama beberapa tahun, tetapi Anda juga tidak dapat mengabaikan kultivasi Anda. Anda harus mencapai level puncak Gutranker sesegera mungkin karena itu adalah hal yang paling penting. Saya mendapatkannya. Jangan khawatir, Tuan Tua Stefani. Saya pasti akan bekerja keras. Ceritakan tentang acara akbar orang-orang terpilih di Summerland. Saya mendengar bahwa beberapa orang tidak bisa duduk diam lagi, kata Mason dengan niat membunuh di wajahnya. Selanjutnya, David mulai memberitahu Mason segalanya mulai dari Dark Chapel hingga dia meninggalkan acara akbar yang terpilih, termasuk keluarga Dominic dan Star Alliance berkolusi dengan pasukan asing dan menarik 5 penjaga Gutrank yang mencoba membunuh semua orang yang berpartisipasi dalam grand acara orang-orang terpilih. Untuk menyebabkan kekacauan di Summerland, keduanya berbicara untuk waktu yang lama. Mason juga memberitahu David banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Misalnya, banyak kekuatan di antara sekte dan keluarga tersembunyi pernah mengirim orang mereka untuk membantu Summerland mengatasi kesulitan. Mason jauh dari sekuat dia sekarang 100 tahun yang lalu. Tanpa bantuan, kekuatan-kekuatan ini, Summerland mungkin tidak seperti sekarang. Nama yang paling dikenal adalah keluarga Raja dan Krum. Tentu saja, ada juga banyak sekte dan keluarga yang tidak hanya tidak membantu Summerland pada saat itu, tetapi juga diam-diam mengembangkan kekuatan mereka sendiri dan mencari sumber daya. Keluarga Dominic, sekte Bintang, dan keluarga Haran, yang diusir dari Summerland oleh Mason, adalah kekuatan seperti itu. Keluarga Dominic dan sekte Bintang masih sedikit lebih terkendali, dan mereka belum melewati batas. Itu sebabnya mereka masih bisa bersembunyi di Summerland. Sementara itu, keluarga Haran malah berusaha mengambil alih tempat untuk memerintah sendiri. Mereka menduduki suatu daerah dan mereka tidak dikendalikan oleh Summerland. Mereka membuat aturan sendiri, jadi pada akhirnya, mereka secara alami diusir dari Summerland oleh Mason. Ditambah lagi, dia menetapkan bahwa orang-orang dari keluarga Haran tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di Summerland. Oleh karena itu, keluarga Haran sangat membenci Mason. Masonlah yang membuat mereka meninggalkan tanah air mereka. Mereka bahkan tidak bisa kembali mengunjungi leluhur mereka setelah bertahun-tahun, menjadikan mereka pendosa dari keluarga Haran. Jika mereka mendapat kesempatan, mereka pasti tidak akan bersikap mudah pada Mason dan Summerland. Selain itu, Mason memberitahu David bahwa ada 5 kekuatan paling kuat di dunia. Kelima, kekuatan utama ini semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu, semuanya memiliki peringkat dewa puncak di keluarga mereka. Dan beberapa bahkan memiliki lebih dari 1. 5 kekuatan utama di seluruh dunia terdiri dari 3 keluarga kuno dan 2 kekuatan komprehensif. Summerland adalah kekuatan yang komprehensif. Ada 3 keluarga di belakang Falconia. Keluarga Chris, keluarga Marok, dan keluarga Oxys. Ketiga keluarga ini juga merupakan keluarga terkuat dan paling misterius di dunia saat ini.
Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat mereka. Mungkin hanya mereka bertiga yang tahu seberapa kuat satu sama lain. Oleh karena itu, mereka akan bersama-sama mendukung Falconia untuk menjadi kerajaan terkuat di dunia. Ada juga kekuatan komprehensif yang disebut Aliansi Dunia Bawah. Selain 5 kekuatan terkuat, ada juga banyak kekuatan kecil dan menengah yang ada. Namun, kebanyakan dari mereka terikat pada 5 kekuatan utama. Summerland juga memiliki banyak pasukan bawahan di seluruh dunia. Pasukan kecil dan menengah ini perlu menyerahkan sejumlah besar sumber daya ke Summerland setiap tahun dengan imbalan perlindungan Summerland. Namun, baru-baru ini, Mason dikabarkan berada di ambang kematian, begitu banyak kekuatan yang awalnya melekat pada Summerland juga mulai berpindah pihak dan mencari seseorang yang baru untuk diandalkan. Menurut mereka, begitu Mason meninggal, Summerland pasti akan ditelan oleh beberapa kekuatan besar lainnya. Oleh karena itu, mereka harus mencari pendukung baru untuk bertahan di masa-masa sulit yang akan datang. Mason juga tidak maju untuk menghentikan mereka. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan wajahnya. Dia sedang menunggu kesempatan. Kesempatan yang akan mengejutkan semua orang di dunia. Kesempatan ini akan datang segera setelah berita kematiannya perlahan beredar. Itu bisa dilihat dari cara keluarga Dominic dan Star Alliance keluar untuk berkolusi dengan pasukan asing. Jika berita kematian Mason tidak menyebar, mereka tidak akan terburu-buru. Mason hanya perlu menunggu sedikit lagi dan segera, banyak orang tidak akan bisa menahan diri lebih lama lagi. Lagi pula, siapa yang tidak ingin mendapat bagian dari kue Summerland yang besar ini? Mereka akan melakukan ini selangkah demi selangkah. Dan yang pertama mengambil tindakan akan mendapatkan bagian terbesar dari kue itu. Ketertarikan akan mendorong semua orang untuk mengulurkan tangan ke Summerland. Mason hanya perlu muncul saat ini untuk memotongnya. Tangan yang menjangkau ke Summerland dan membuat mereka menarik tangan mereka. Keduanya berbicara sampai sore. Kemudian, Julia datang dengan makan siang. Oleh karena itu, David tetap tinggal untuk makan siang bersama Mason. Julia sangat senang melihat David lagi. Terutama ketika dia mendengar tentang penampilan David di acara akbar orang-orang terpilih di Summerland dan bagaimana dia membunuh Axel, putra tertua dari keluarga Dominic dan mendiang Dragon Ranker, dalam hitungan detik. Dia menekan keturunan sekte dan keluarga tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dan naik ke puncak untuk menjadi yang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Setelah itu, dia malah terkesan. Banyak orang terpilih dan mendapat kesempatan untuk menikahi Lorraine, seorang wanita dengan keanggunan tiada taraf. Namun, David tiba-tiba meninggalkan tempat kejadian setelah pekerjaannya selesai, menyembunyikan kelebihan dan ketenarannya. Dia hanya meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya tentang dia. Yang paling penting adalah usia David karena dia setidaknya 10 tahun lebih muda dari orang-orang terpilih itu. Dia benar-benar pantas menjadi orang paling berbakat yang disebutkan oleh kakek buyutnya. Bahkan ahli waris dari sekte dan keluarga yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun telah diinjak-injak di bawah kakinya. Meskipun Julia hanyalah wanita biasa, dia adalah cicit Mason. Lingkungan tempat dia dibesarkan membuatnya ditakdirkan untuk memiliki tolok ukur yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata orang. Sejauh ini, selain David, tidak ada pria yang benar-benar menarik perhatiannya. Bahkan Stan dan Clinton yang paling mempesona di antara generasi muda di ibu kota pun tidak ada bedanya. Julia tidak tahu bahwa David adalah wajah perak dan Mason juga tidak memberitahunya. Dia sudah sangat terkejut dengan pencapaian David, jadi jika dia mengetahui kekuatan David yang sebenarnya, tidak diketahui bagaimana perasaannya. Mason juga senang hari ini. Dia mendesak David untuk menemaninya minum-minum. David tidak punya pilihan selain menurut. Tubuh Mason sudah pulih sekarang, jadi minum sedikit anggur tidak akan berpengaruh sama sekali pada tubuhnya. Keduanya sedang makan makanan dan minum anggur. Julia tersenyum pada mereka sepanjang waktu sambil terus menyajikan makanan dan anggur untuk mereka. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia adalah yang paling bahagia yang pernah dia alami. Sayangnya, David belum menjadi miliknya. Kalau tidak, hidupnya akan sempurna. Setelah 3 putaran minuman, Mason bertanya kepada David, "David, bagaimana Anda akan membentuk tim baru ini? Apakah Anda punya rencana?" David meletakkan garpunya dan berkata, "Tuan Tua Stefani, saya akan mengadakan pertemuan atas nama pemerintah.
Summerland dan saya akan mengirim undangan ke semua keluarga dan sekte tersembunyi yang telah muncul kembali dan meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Pada saat yang sama, saya akan memperingatkan mereka untuk menahan murid dan anak-anak mereka dan meminta mereka untuk mematuhi hukum Summerland. Ditambah lagi, mereka juga harus mengirimkan seseorang yang bergengsi untuk bergabung dengan tim baru ini untuk menjaga ketertiban masyarakat Summerland. Jika kami menangkap siapapun yang melanggar aturan, kami tidak akan berbelas kasih kepada mereka. Bagaimana, menurutmu, itu layak? Biarkan Julia mengeluarkan undangan atas nama pemerintah Summerland. Kalian berdua bisa pergi dan membicarakan ini nanti. Dia bisa melakukan ini dengan baik, dan jika Anda butuh sesuatu di masa depan, Anda bisa langsung mencari Julia. Julia adalah sekretaris saya di Summerland, dan dia bisa menangani banyak hal sendiri. Jawab Mason. Oke, Tuan Tua Stefani. Namun, saya membutuhkan identitas pemerintah untuk bertemu orang-orang ini dari keluarga dan sekte tersembunyi dan juga untuk memimpin pembentukan tim baru. Oleh karena itu, mungkin mengekspos identitas saya sebagai anggota parlemen Summerland. Tidak masalah, kamu bisa mengungkapkan identitasmu, tapi kamu juga bisa mengaku sebagai murid yang diam-diam aku kembangkan. Yang mengakibatkan statusmu. Saya percaya bahwa tidak ada yang akan mempertanyakannya. Baiklah, aku mengerti. Setelah meninggalkan tempat Mason, David menelepon Celia dan memberitahunya bahwa dia akan pergi. Nanti sebelum pergi ke rumah Celia. Setelah David pergi, Julia sibuk membereskan meja. Mason berbicara saat ini, Julia, saya meminta David untuk menghubungi Anda untuk menciptakan lebih banyak kesempatan bagi Anda berdua untuk berinteraksi. Anda harus merebutnya. Kakek buyut, mengapa kamu membicarakan ini lagi? Tanya Julia, merasa malu. Julia, aku tahu kamu memiliki perasaan terhadap David. Saat itu, saya meremehkan David dengan komentar saya tentang dia. Dia pasti orang paling berbakat dalam semua sejarah yang tercatat di dunia. Dia, bahkan mungkin menembus penghalang peringkat Dewa Puncak dan mencapai alam berikutnya. Jadi, Anda harus menangkapnya. Julia bingung setelah mendengar itu. Kemudian, dia bertanya, kakek buyut, apakah David sehebat itu? Dia hanya bisa melangkah lebih jauh, kata Mason sedih. Aku mengerti, kakek buyut. Saya akan memanfaatkan kesempatan itu. Tapi David bilang dia sudah punya pacar, kata Julia sedih. Terus, meskipun ini adalah era monogami, siapa di antara pria kuat di luar sana yang hanya memiliki satu wanita? Banyak orang dari keluarga yang kuat memiliki anak di luar nikah. Di luar, misalnya pewaris keluarga Queen yang dibunuh David. Setelah dia melakukannya, mereka segera mencari anak haram untuk diambil alih sebagai ahli waris mereka. Jangan terpelintir dalam hal ini, saran Mason. Saya tidak bermaksud demikian, tetapi saya khawatir David tidak akan memberi saya kesempatan ini. Dia tampaknya menolak gagasan, mengkhianati pacarnya. Aku tahu dia sangat mencintai pacarnya. Tidak apa-apa, aku punya kesempatan untuk membantumu dengan dia, tapi tentu saja, dia harus menyukaimu terlebih dahulu. Aku mengerti, kakek buyut. Ketika dia sampai di rumah Celia, hari sudah malam. Begitu dia memasuki rumah, dia menemukan Celia dan keluarganya menunggunya untuk memulai makan malam. David ada di sini, ayo makan malam, kami semua menunggumu, kata Mindy saat melihat David masuk. Baiklah, sejujurnya, David sama sekali tidak lapar karena dia minum bersama Mason sepanjang sore, tapi dia tidak bisa menolak kebaikan mereka, jadi dia berjalan mendekat dan duduk. David, Islip Capital sudah sangat besar sekarang. Apakah Anda memiliki tujuan lain? Oh, dan perusahaan seperti apa yang akan Anda kembangkan di Islip Capitals? Mindy bertanya sambil makan. David tercengang. Dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Pendirian ibu kota Liga Timur sebenarnya baginya untuk menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah. Dia tidak pernah memikirkan aspek lain sama sekali. Nyonya Yang, Islip International akan berkembang dalam semua aspek, dan itu harus menjadi perusahaan yang komprehensif dengan inklusivitas yang kuat, jawab David setelah berpikir sejenak. Oh, lalu apakah kamu punya rencana khusus? Saya hanya bertanggung jawab atas kebijakan umum, jadi perencanaan khusus akan diselesaikan oleh bawahan saya. Bawahanmu,
Apakah maksud Anda Pearl, manajer umum? Ibu kota Liga Timur, bisa dibilang begitu. David, kamu menyerahkan perusahaan sebesar itu kepada anak muda. Wanita, bisakah dia benar-benar mengaturnya? Tidak apa-apa, Nyonya Yang. Nona Pearl adalah orang pertama yang bekerja untukku. Selain itu, ia juga lulus dari universitas bergengsi dan memiliki pengalaman kerja selama beberapa tahun. Dia sangat cakap, dan dia adalah alasan Islik Capitals mencapai begitu banyak hari ini. Mindy tidak berbicara begitu dia. Mendengar David memuji Pearl seperti itu, dia curiga pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi dengan mereka berdua. Mustahil bagi David untuk memecat Pearl sekarang. Dia hanya bisa meminta Celia masuk perusahaan segera setelah lulus untuk mengawasi David lebih dekat sehingga dia bisa menyingkirkan Pearl secara perlahan. David memegang 100% ekuitas di Islik Capitals. Jadi dia hanya perlu mengucapkan kata untuk memecat siapapun. Akan lebih baik jika Celia bisa melahirkan seorang anak. David juga sangat bingung sekarang. Kenapa Bu Yang tiba-tiba menanyakan ini? Aku tidak mengerti, tapi Mindy selalu mengajukan pertanyaan imajinatif seperti itu. Aku akan terbiasa dengan itu. Keesokan harinya, David menghubungi Julia dan mendiskusikan pengiriman undangan ke semua sekte tersembunyi dan keluarga yang bergabung muncul kembali. Pertama, mereka akan memberitahu 66 menteri kabinet Provinsi Sommerland dan meminta mereka melaporkan keluarga dan sekte yang muncul kembali di provinsi masing-masing. Keduanya menghitung jumlahnya. Sekarang ada 47 sekte dan 32 keluarga yang muncul kembali. Setelah menambahkan jumlahnya, mereka menemukan bahwa ada total 79 pasukan di Sommerland yang muncul kembali. Pada dasarnya, cara mereka muncul kembali adalah bekerja sama dengan pasukan lokal di Sommerland. Tentu saja, sebenarnya ada beberapa kekuatan tercemar yang bekerja sama dengan klan lokal secara rahasia, tetapi tidak dilaporkan. Contohnya adalah kerjasama rahasia antara keluarga Warner dan keluarga Dominic, dan kerjasama antara keluarga Gooding dan Starsec. Namun, hidup tidak mudah bagi keluarga Warner saat ini. Keluarga Dominic berkolusi dengan pasukan asing dalam upaya membunuh semua orang di acara akbar orang-orang terpilih di Sommerland sehingga Sommerland akan jatuh ke dalam kekacauan sipil. Dengan melakukan itu, mereka telah membuat marah semua kekuatan lainnya. Fakta bahwa keluarga Warner dan keluarga Dominic adalah mitra telah terungkap di acara akbar orang-orang terpilih di Sommerland, jadi wajar saja jika mereka juga terlibat dalam hal ini. Sekarang, tidak hanya keluarga tersembunyi dan sekte yang tidak mau mengampuni keluarga Warner, tetapi bahkan Sommerland tidak akan lagi menampung keluarga Warner. Hanya saja keluarga Warner adalah keluarga bangsawan elit di Sommerland. Mereka memiliki latar belakang yang mendalam dan terlibat dalam banyak industri. Selain itu, lebih dari satu anggota parlemen Sommerland berbicara untuk keluarga Warner. Namun, pada akhirnya, Abraham, anggota kedua parlemen Sommerland, secara lugas mengumumkan bahwa keluarga Warner harus dihukum berat. Jika tidak, bagaimana Sommerland mempertahankan pijakannya? Ini menekan anggota parlemen yang berbicara untuk keluarga Warner. Begitu Abraham mengatakan ini, semuanya tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum keluarga Warner tamat. Stan dikirim ke luar negeri oleh keluarga Warner pada malam dia kembali dari acara akbar orang-orang terpilih di Sommerland. Mereka mungkin juga tahu bahwa kali ini akan sulit bagi keluarga Warner untuk bertahan hidup melalui ini. Keluarga Warner sebenarnya telah dianiaya kali ini. Kolusi keluarga Dominic dengan pasukan asing tidak ada hubungannya dengan mereka. Keluarga Warner hanya ingin mengandalkan keluarga yang kuat seperti keluarga Dominic sehingga mereka dapat mengandalkan kekuatan keluarga Dominic untuk melewati masa-masa sulit yang akan datang dengan aman. Meski keluarga Dominic adalah kekuatan yang tercemar, menurut informasi yang mereka dapatkan, Mason tidak lebih lama di sekitar, selama mereka diam-diam mempertahankan hubungan kerja sama dengan keluarga Dominic. Siapa yang bisa menghentikan mereka setelah berita kematian Mason terkonfirmasi? Namun, siapa sangka, keluarga Dominic cukup berani berkolusi dengan pasukan asing. Jika mereka tahu lebih awal, keluarga Warner tidak akan pernah berani bekerja sama dengan keluarga Dominic. Bagaimanapun, akar keluarga Warner ada di Sommerland. Sayang sekali tidak ada yang mau mendengarkan penjelasan mereka karena tidak ada yang mempercayainya. David,
Tidak peduli apakah keluarga Warner sudah tamat atau belum. Dia bahkan tidak pergi ke pertemuan membahas keluarga Warner yang diberitahukan kepadanya. Menurutnya, keluarga Warner tidak penting. Mereka tidak sebanding dengan masalahnya sebagai Gutranker puncak. Jika tidak ada pilihan lain, dia bisa saja menghancurkan mereka dengan jentikan pergelangan tangannya. Yang perlu dilakukan David sekarang hanyalah memberitahu semua pasukan yang muncul kembali ini untuk mengadakan pertemuan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan tim yang seluruhnya terdiri dari Dragon Ranker akhir atau bahkan Dragon Ranker puncak dan Master yang setengah jalan menuju Gutrank. Tim ini akan digunakan untuk memburu pasukan seperti keluarga Dominic dan Star Alliance yang mencoba memecah kekuatan Summerland, sekaligus juga untuk menjaga stabilitas masyarakat Summerland agar tidak terjadi tindakan ilegal di negara tersebut. David dan Julia menganalisis semua kekuatan ini berdasarkan informasi yang direkam oleh Summerland. Kemudian, mereka memeriksa dengan 66 menteri kabinet provinsi untuk menentukan perkiraan kekuatan pasukan ini, sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang mereka. Penting juga untuk mengetahui kekuatan mana yang telah membantu Summerland sebelumnya karena kekuatan seperti itu pasti akan mendapat perlakuan istimewa ketika mereka muncul kembali. Setelah mendapatkan informasi umum tentang semua pasukan, Julia mengirim surat undangan ke 77 kelompok nama pemerintah Summerland untuk mengundang mereka ke ibu kota dalam 3 hari untuk pertemuan-pertemuan itu. Untuk membahas bagaimana menghadapi pasukan tersembunyi setelah muncul kembali serta membentuk tim baru. Semua pasukan yang menerima surat undangan segera menanggapi, menyatakan bahwa mereka akan melakukannya. Berpartisipasi tepat waktu. Sekarang Summerland masih damai, mereka tidak berani melintasi Summerland saat ini. Desas-desus tentang kematian Mason hanyalah desas-desus, dan tidak ada yang tahu apakah itu sah atau tidak. Jika mereka yang pertama mengambil langkah pertama dan dipukul, kepada siapa mereka akan menangis. Keluarga Nichols adalah contoh tipikal dari hal ini. Sekarang, mereka hanya bisa mengikuti keinginan Summerland. Mereka akan melakukan apapun yang Summerland inginkan. Jika Mason benar-benar mati, tidak butuh waktu lama sebelum seseorang mengambil tindakan. Lagi pula, jika Summerland berada dalam kekacauan, siapa yang peduli apakah janji akan dipenuhi atau tidak? Setelah melakukan hal-hal tersebut, David mulai menunggu pertemuan dalam waktu 3 hari. 3 hari kemudian, ratusan orang berkumpul di Opulence Manor, halaman luas di ibu kota. Opulence Manor dibeli oleh David seharga hampir $2 miliar. Kali ini, tempat pertemuan semua keluarga dan sekte tersembunyi diadakan di sini. Ratusan orang yang berkumpul di sini saat ini semuanya berasal dari berbagai sekte dan keluarga tersembunyi. Dan mereka semua dikirim untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh pemerintah Summerland. Banyak tokoh akrab yang dikenal David ada di antara mereka. Misalnya, Augustus dan Selena dari keluarga raja ada di sini. Krum mengirim Master Koda, tetapi dia datang sendiri dan tidak membawa murid. Halaman dipenuhi dengan meja dan kursi karena banyak makanan dan buah-buahan mahal memenuhi meja. Daud juga menempatkan nama setiap keluarga dan sekte tersembunyi di setiap meja sesuai dengan kekuatannya. Semakin jauh kursi di depan, semakin kuat keluarga atau sekte tersebut. Hukum rimba begitu mendarah daging di hati orang-orang ini sehingga lebih baik mengikutinya. Jika mereka duduk sembarangan, perebutan kursi mungkin akan terjadi di tempat kejadian. Sedangkan David belum datang, sehingga rapat belum dimulai. Orang-orang dari berbagai keluarga dan sekte di tempat kejadian mulai memperkenalkan diri satu sama lain dan mengobrol. Augustus dan Selena secara alami menjadi fokus semua orang. Keluarga raja adalah yang paling kuat dari semua keluarga dan sekte tersembunyi. Selain itu, wanita cantik seperti Selena ada di sini. Semua orang secara alami ingin lebih dekat dengan keluarga raja, dan akan lebih baik jika mereka bisa menjalin hubungan melalui pernikahan. Nona Selena sangat cantik alami. Saya pikir dia sama sekali tidak kalah dengan Lorraine dari Crumbs. Kalian berdua benar-benar duo tak tertandingi di Summerland. Itu benar, Miss Selena jelas merupakan wanita paling menakjubkan yang pernah saya lihat. Tuan Augustus sangat beruntung. Semua orang memuji. Sementara semua orang mengobrol dengan gembira, David dan Julia masuk. Mereka diikuti oleh 4 Dragon Ranker puncak. Keempatnya adalah anggota tim naga di Summerland. Tim naga adalah senjata rahasia Summerland, dan itu terdiri dari semua
Ranker Naga Puncak. David juga akan mengintegrasikan tim naga ke dalam tim baru yang dia bentuk. Dia tidak bisa membentuk tim jika semua anggotanya berasal dari keluarga dan sekte tersembunyi. Lagi pula, mereka juga membutuhkan beberapa orang dari Summerland untuk keragaman yang masuk akal dan untuk mengawasi. David berpakaian sangat formal, dan dia tidak sesantai biasanya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berinteraksi dengan orang-orang ini sebagai pejabat pemerintah Summerland. Ditambah dengan peningkatan fisik dan kekuatan mentalnya, dia terlihat lebih energik. Sementara temperamennya luar biasa, beberapa wanita muda yang mengikuti orang tua mereka untuk mengalami dunia memiliki kekaguman di mata mereka. Bahkan Selena, seorang wanita cantik yang diberkati oleh surga, tidak terkecuali. Dia tahu lebih banyak dari orang-orang ini. Beberapa hari yang lalu, David telah terbang dengan dia di pelukannya begitu lama sehingga dia sudah naksir dia. David pergi ke kursi di depan dan duduk. Julia berdiri di sampingnya sementara 4 dragon. Ranker Puncak berdiri di belakangnya. Hari ini, dia adalah karakter utama. Beberapa orang di tempat kejadian pernah bertemu David sebelumnya. Mereka juga mengikuti perhelatan akbar orang-orang terpilih di Summerland beberapa hari lalu. Meskipun David menolak gelar nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland, di banyak hati mereka, dialah satu-satunya yang layak menyandang gelar itu. Acara akbar orang-orang terpilih diselenggarakan kembali setelah hari itu, namun tidak ada yang berpartisipasi sehingga diakhiri dengan tergesa-gesa. Dulu karena mereka tahu bahwa meskipun mereka menang, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Jadi, akan lebih baik untuk tidak berpartisipasi. Setelah orang-orang dari keluarga dan sekte tersembunyi ini kembali, mereka semua menggunakan pengaruh mereka untuk mencari David. Namun, hasilnya menyebabkan rahang semua orang jatuh. David adalah pemilik perusahaan modal yang diperkirakan bernilai lebih dari 10 triliun dolar. Mereka tidak dapat menemukan hal lain selain fakta bahwa David adalah pendiri Islik Capitals. Islik Capitals adalah perusahaan baru yang baru saja didirikan. Itu tidak dapat mencapai perkembangan yang begitu cepat dalam waktu sesingkat itu tanpa latar belakang apapun. Oleh karena itu, semua orang mulai menebak-nebak siapa David itu. Ketika mereka melihat David hari ini, tiba-tiba mereka sadar. Ternyata David adalah seseorang yang dibudidayakan oleh pemerintah Summerland. Pantas saja dia begitu kuat, dan tak heran dalam waktu kurang dari setahun, dia bisa mengembangkan yang baru didirikan. Perusahaan menjadi modal besar dengan aset senilai hampir 10 triliun. Selain itu, mereka sama sekali tidak dapat menemukan informasi lain tentang dia. Setelah David duduk, semua orang menemukan tempat duduk mereka sendiri dan duduk. Segera, pemandangan menjadi tenang. Saat ini, David berkata, "Terima kasih telah datang ke pertemuan ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya David Liddell. Beberapa orang yang duduk di sini seharusnya mengenal saya, tetapi Anda mungkin tidak mengetahui identitas saya yang sebenarnya. Saya adalah anggota parlemen ke-11 dari Parlemen Summerland dan murid Tuan Mason Stefani." Setelah David selesai berbicara, semua orang di bawah tampak terkejut. David memiliki status yang tinggi di usia yang begitu muda. Tidak hanya dia anggota parlemen ke-11 dari Parlemen Summerland, tetapi dia juga murid Mason. Mereka tahu tentang Parlemen Summerland, dan mereka tahu bahwa itu adalah pembuat keputusan tertinggi di Summerland. Semua peristiwa besar di Summerland harus didiskusikan oleh Parlemen Summerland sebelum kesimpulan dibuat. Namun, semua anggota parlemen di Parlemen Summerland setengah jalan menuju Gatreng ke atas, kan? Apakah David sudah setengah jalan menuju Gatreng? Mustahil. Berapa umurnya? Dia berusia awal 20-an dan dia setengah jalan menuju Gatreng, itu sama sekali tidak pernah terdengar. Ini harus diatur oleh tuannya, Mason. Sebagai kekuatan penstabil di Summerland, tidak ada yang akan menolak Mason. Mengatur agar muridnya masuk ke Parlemen Summerland. Ya, seharusnya begitu. Semua orang berpikir seperti ini kecuali Selena karena dia tahu kekuatan David yang sebenarnya. Hari ini, saya akan menyampaikan instruksi pemerintah Summerland kepada kalian semua. Petik 2. Jika kamu bisa duduk di sini hari ini, itu berarti kamu secara resmi diakui oleh Summerland. Petik 2. Selain itu, banyak sekte dan keluarga Anda telah membantu Summerland sebelumnya dan itulah cara Summerland dapat mengatasi kesulitan sebelumnya dan mencapai kemakmuran dan kedamaian hari ini. Atas nama semua Summerlanders di sini,
saya ingin berterima kasih kepada kalian semua. Terima kasih. Setelah David mengatakan ini, dia berdiri dan membungkuk kepada lebih dari 100 orang yang duduk. Kemudian, dia duduk dan melanjutkan, ada dua tujuan utama untuk memanggil kalian semua ke pertemuan hari ini. Petik 2. Pertama, karena semua orang di sini ingin muncul kembali dan berintegrasi ke dalam kehidupan sosial sekuler kita, maka saya harap Anda dapat mematuhi peraturan dan regulasi Summerland. Saya yakin Anda semua harus memiliki gagasan tentang apa yang dapat dan tidak dapat Anda lakukan di Summerland. Petik 2. Kami di Summerland mempromosikan kesetaraan bagi semua orang. Tidak masalah jika Anda adalah master peringkat harimau, master peringkat naga, atau bahkan penjaga peringkat dewa, menurut kami, Anda tidak berbeda dengan orang biasa. Kehidupan setiap orang memiliki nilai yang sama. Aku tahu ini bertentangan dengan gagasan yang selalu kau ikuti yang mengatakan bahwa yang kuat harus dihormati. Petik 2. Tapi mau bagaimana lagi, ini adalah aturan yang dibuat bersama oleh kita semua di Summerland. Bahkan penjaga peringkat dewa tidak dapat membunuh orang biasa tanpa alasan, jika tidak, mereka akan diburu oleh kita semua di Summerland. Saya harap Anda bisa mengerti. Lagi pula, orang biasa di Summerland merupakan mayoritas. Pikirkan secara berbeda, bagaimana Anda akan menyukainya jika Anda adalah orang biasa dan seniman bela diri yang kuat lainnya dapat mencabut nyawa Anda sesuka hati dan Anda dalam bahaya kematian kapan saja saat Anda berjalan di jalan. Saya yakin Anda juga tidak akan menyukainya. Apakah Anda punya pendapat tentang ini? Jika ya, Anda bisa menyebutkannya. Jika tidak, jika Anda pernah melanggar aturan di masa depan, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. David berhenti sejenak setelah berbicara untuk memberikan waktu kepada semua orang untuk berbicara.